Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, di mana pada pertemuan di bulan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamr atau minuman keras yang dijadikan menjadi cuka. Maka kata Rasulullah SAW, itu tidak dibolehkan. Khamr, arak dan sebagainya dirubah menjadi cuka. Apakah itu boleh? Maka Rasulullah SAW tidak dibolehkan. Kemudian dari pembahasan ini muncul permasalahan yang lainnya, di mana para ulama berbeda pendapat tentang sucinya barang yang najis dengan berubah dengan sendirinya. Misalnya kotoran, mohon maaf, manusia yang tadinya najis, kemudian dia berubah dengan sendirinya, misalnya menjadi batu, menjadi rumput, atau menjadi apalah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum tersebut. Apakah yang tadinya najis, kemudian dia berubah dengan sendirinya menjadi barang yang lainnya, apakah menjadi suci atau tetap najis? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah Abu Hanifah dan Dhahiriyah. Mereka berpendapat bahwa barang yang najis itu akan menjadi suci ketika dia berubah dengan sendirinya. Tadi saya contohkan, misalnya bangke lah ya. Bangke dia mengering misalnya, sudah tidak ada bau apapun. Kotoran kucing misalnya, kan dia najis, ternyata dia menjadi batu. Nah, bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah dan Ahlu Dhahiriyah, pendapat dia itu menjadi suci ketika dia berubah dengan sendirinya secara alami, maka dia menjadi suci. Bahkan ini juga salah satu riwayat dua imam, Imam Malik dan Imam Ahmad, dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa itu tidak berubah menjadi najis, tidak berubah menjadi suci, dia tetap najis. Dan ini pendapat tiga imam yang Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah bahwa Nabi SAW melarang makan julalah dan susu-susunya. Kenapa? Karena makanan mereka najis. Memakan hewan-hewan tersebut adalah najis. Apa itu julalah? Siapa yang tahu julalah? Julalah adalah hewan yang memakan barang-barang najis. Apa biasanya? Ikan lele. Ikan lele dimasukkan ke dalam sepiteng. Nah, ikan lele yang hidupnya di dalam sepiteng manusia itu dinamakan dengan julalah, ya.
Kalau di Arab mungkin nggak ada ikan lele ya. Kalau kita ada ikan lele, makannya kotoran manusia. Apa hukum makan lele tersebut? Tidak boleh. Kenapa? Itu adalah barang najis. Ya. Atau apalagi ayam. Ayam makan tiap hari itu kotoran manusia tuh. Bisa jadi kan begitu. Kalau makanan, kebanyakan makanan dia, mayoritas makanan dia ada memang barang yang najis, maka itu namanya julalah. Bagaimana makan hewan-hewan tersebut Ustaz? Boleh. Kapan? Dia harus diambil dulu, kemudian ditempatkan di tempat yang suci selama paling tidak 7 hari. Nah, dia hidup dulu tuh, terpisah daripada makanan-makanan tersebut yang tadinya dapat dari sapi tank. Kalau begitu begitu menjaring dari sapi tank atau mancing dari sapi tank langsung dimakan, itu tidak boleh. Dia harus di karantina dulu lah, kalau sekarang kita bahasanya karantina dulu di air yang suci selama 7 hari. Kalau sudah karantina selama 7 hari, baru itu boleh dimakan. Nah, inilah dalil mereka bahwa makan julalah dan susu-susunya, ya. Misalnya tadi kan apa tadi? Misalnya kambing, ya, kambing makanannya dari kotoran, dari yang barang yang najis. Maka susu yang keluar dari kambing itu tidak dibolehkan untuk diminum karena dinamakan dengan julalah. Itu larang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendapatnya mayoritas para ulama. Tapi pendapat yang pertama adalah ketika barang itu berubah dengan sendirinya, ya, secara natural, maka dia menjadi suci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang benar adalah barang tersebut suci. Jadi kalau dia berubah dengan sendirinya, dari kotoran manusia, kotoran kucing, kotoran apa lagi, dia berubah menjadi batu, jadi apalah, nggak ada bau, nggak ada apanya, itu tetap suci kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anna dzalika tahirun idza lam yabqa atharun najasah wala ta'muha wala launuha wala rihuha. Dia akan berubah menjadi suci kapan itu? Jika tidak ada bekas kenajisannya, ya, warnanya tidak ada, kemudian rasanya tidak ada, kemudian warna tadi tidak ada, rasa tidak ada, baunya tidak ada, sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Orang tidak tahu nih kalau ini adalah najis awalnya, ya, atau paling diciriin, oh tadinya ini, kemudian sekarang berubah menjadi batu, menjadi apalah, ya, atau dia menyatu dengan tanah gitu, maka itu tidak menjadi najis. Li'anna Allah Ta'ala abaha thayyibat wa harrama al-khaba'ith. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan barang-barang yang baik dan mengharamkan barang-barang yang buruk. Wa dzalika yattabi' sifatil a'yan wa haqa'iqiha. Dan itu mengikut pada bentuk daripada mengikuti sifat daripada bentuknya dan hakikatnya. Wa idza 'adatil 'ain khallan dakhalat fit thayyibat. Apabila barang itu telah berubah menjadi cuka, maka itu kembali kepada asalnya, yaitu yang baik. Anggur, buah-buahan, apapun itu adalah barang yang baik. Ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya barang tersebut adalah baik. Tapi karena dimakan, kemudian dirubah menjadi barang yang najis, maka dia menjadi najis. Tapi ketika dia balik lagi ke sifat yang semula, yaitu barang yang baik, maka dia menjadi baik dan menjadi halal. Itu kata penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, yaitu ulama kontemporer yang tahun-tahun, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, itu kata beliau bahwa al-istihala tutahhir an-najis, bahwa berubahnya barang yang najis kembali kepada asalnya yang baik, maka dia akan mensucikan barang yang najis. Dan inilah kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, pendapat yang benar bahwa barang tersebut menjadi barang yang suci. Lalu ada lagi permasalahan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat bahwa air yang suci, ini air suci enggak? Air suci, ya. Air yang tidak kemasukan barang yang najis.
itu bisa membersihkan najis. Misalnya di sini ada kotoran apalah yang basah ya, kotoran hewan yang najis ya, misalnya cecak ada air kencingnya nggak ada ya, kucing lah ya. Kucing kencing sini. Nah, semua ulama sepakat bahwa air ini bisa menyucikan barang yang kena najis tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat membersihkan najis itu menggunakan benda cair yang lainnya dan juga benda padat yang lainnya. Misalnya kain, tisu, apalagi ini tadi ada air kencing apa? Kucing, ya, kencing di sini atau di sini, di lantai. Apakah najis tersebut harus disiram dengan air ini, atau ketika dilap dengan kain lap, kain pel, atau dengan tisu, barang ini suci apa tidak? Boleh buat sholat apa tidak? Nah, ini berbeda pendapat ulama-ulama. Tapi mereka sepakat kalau membersihkannya dengan air, disiramkan dengan air, ya, atau nempel di sini disiramkan dengan air, maka dia menjadi suci kembali. Para ulama pendapat tentang hal ini. Pertama, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa najis itu dapat disucikan di satu tempat dengan benda yang bisa menghilangkan materi najis tersebut. Tadi misalnya air kencing hewan yang najis ya. Ada air kencing misalnya kambing. Najis apa tidak? Onta, air kencing onta. Najis apa tidak? Air kencing onta, kambing. Kan sekarang kita masuk ke ke kandang ayam, kemudian kakinya gini, habis itu cuci. Kenapa? Karena katanya kena kotoran, sehingga sehingga dia harus bersihkan. Sebenarnya najis apa tidak ini? Nah, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, ya. Apa hukumnya? Najis apa tidak? Habis kena kotoran, lagi jalan nih, mau ke masjid, lewat mobil, nginjek kotoran sapi, nempel di kita ini. Sah nggak sholatnya? Ya, meskipun ada pendapat ulama itu kita kembalikan kepada mereka, bukan kita mengindikan bahwa itu sebenarnya tidak najis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat yang sakit untuk minum air air kencing onta. Sehingga yang bapak ibu yang sering umroh ya sana diajak tuh oleh mutawifnya ke pedesaan di sana yang menjual susu onta, air kencing onta yang kecil segini kan berapa? 25 real ya segini susu kencing onta. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat yang sakit minum kencing onta dan sembuh. Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan berobat dengan sesuatu yang najis, ya. Karena Rasulullah SAW melarang, tidak boleh berobat dengan barang yang najis. Ini biar sembuh nih minumnya arak, nggak boleh. Minum barang najis ada barang yang haram, gitu. Minum kencingnya manusia, mohon maaf ya, itu juga tidak dibolehkan. Tidak pernah ada hadisnya. Maka sebenarnya kalau bicara kotor, tapi bila najis itu sebenarnya tidak najis. Tapi itu fikih lah ya. Bisa perdebatan, yang mau pendapat najis ya silahkan, yang tidak najis ya itu ada dalilnya. Nah, tadi kotoran hewan yang diharamkan dimakan, apa saja? Tikus. Ya, dimakan boleh nggak? Nggak boleh. Maka kotorannya najis. Kucing boleh dimakan? Tidak boleh. Ya, maka kotorannya najis. Macan, singa, apa saja. Kalau dia dilarang dimakan, maka kotorannya juga najis. Nah, ini tadi nempel di sini nih, di keramik kita atau di sini.
Ya, buat tempat inilah sholat ya. Apakah harus dengan ini? Apakah dengan tisu, dengan lap, dengan alat pel dan sebagainya? Maka Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat itu bisa ketika benda tersebut bisa menghilangkan materi barangnya, dibersihkan, bersih, nggak ada apa-apa lagi, maka itu suci. Nah, imam yang tiga berpendapat tidak boleh kecuali dengan air yang suci. Jadi harus disiramkan dengan air yang suci, baru itu suci. Ya, jadi tidak cukup dengan ambil air pen yang kering di pel kemudian nggak bisa. Itu harus menggunakan suci, air yang suci baru menjadi suci. Kecuali istijmar. Istijmar apa? Istijmar apa istijmar? Kalau naik pesawat ada air nggak? Kalau misalnya buang air besar, kan air nggak ada. Bagaimana cara membersihkannya? Tisu, boleh? Boleh. Suci? Suci. Itu namanya istijmar. Ya, menggunakan kayu, batu ketika berada di tengah hutan atau di di angkasa lah mungkin ya kan nggak ada air ya. Bagaimana bersucinya? Ya menggunakan itu, gitu. Menggunakan barang-barang yang barang padat. Itu boleh istijmar. Kata tiga imam, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa sih mereka sampai berbeda pendapat terhadap hal tersebut? Ibnu Rushd mengatakan, apakah maksud dari menghilangkan barang yang najis itu dengan air adalah menghilangkan barangnya, atau memang bahwa perintahnya adalah air untuk bersuci, untuk mensucikannya? Paham nggak? Apakah tujuannya itu menghilangkan barang, atau memang bahwa yang perintah itu air? Mau apapun, barangnya ada, barangnya tidak ada, maka harus menggunakan air. Ya, apakah itu tujuannya? Membersihkan itu harus hilang barangnya, atau memang perintahnya itu bisa bersih hanya dengan air saja? Ya. Maka kalau yang mengatakan bahwa barangnya, yang penting barangnya nggak ada lagi, material najisnya itu tidak ada lagi, maka dengan apapun, mau dengan air, mau dengan lap, mau dengan tisu, mau dengan apa lagi, kain pel atau apa saja, selagi barangnya hilang, ya sudah, itu adalah barangnya menjadi, tempatnya menjadi suci. Apa pendapat Abu Hanifah, atau apa dalil yang menjadi sandaran bagi Abu Hanifah? Mengatakan bahwa beliau membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bina'laihi fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak dengan kedua sandalnya najis, maka tanah itu akan mensucikannya. Jadi misalnya sandal kita, sepatu menginjak najis, tidak harus disuci, kata Rasulullah SAW. Cukup dengan apa? Digosok-gosokkan di tanah, di pasir. Nah itu sudah suci. Boleh sholat dengan itu, karena kita kan sholat tidak menggunakan sandal ya. Kalau zaman Rasulullah kan sholat menggunakan sandal, menggunakan sepatu, pakai. Ya kita juga mungkin bisa jadi terjadi. Kapan? Misalnya di tengah lapangan, ya sedang bepergian jauh, naik gunung, naik masuk hutan, kan nggak lepas sandal, bisa dipakai sandal dan sepatunya. Nah, tidak harus dicuci itu bekas najis yang diinjak oleh sepatu itu, cukup digosok-gosokkan di tanah, maka itu menjadi suci, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya nomor 143 dari hadis Ummu Salamah, bahwa beliau bercerita
beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Inni imra'atun utilu daili," bahwa aku adalah seorang wanita yang panjang roknya. "Wa amshi fil makanil qadar," dan aku berjalan di tempat yang kotor. Maka Rasulullah SAW, "Yutahhiruhu ma ba'dahu," itu akan disucikan oleh langkah selanjutnya. Kain misalnya, berjalan gini, kena kotoran. Maka kata Rasulullah SAW, langkah yang selanjutnya, geseran yang selanjutnya, itu akan mensucikan kotoran tersebut. Ya. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah yang paling kuat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, as-sahih anna najasata idza zalat bi ayyi syai'in fa innaha tutahhar. Yang sahih kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa najis ketika dapat dihilangkan dengan apapun, maka itu akan menjadi suci. Tisu tadi apalagi sudah saya sebutkan ya, benar-benar tadi benar-benar padat ya. Apapun kalau itu bisa hilang dengan barang tersebut, maka dia menjadi suci ya. Dengan air, dengan apapun, dengan apa namanya? Barang-barang padat, barang-barang cair, selagi barang cair adalah barang yang suci ya. Apa namanya? Kan ada suci dan mensucikan, ada suci saja. Suci mensucikan air putih, suci saja adalah air teh, air kopi, itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, kata beliau, apapun barangnya, ketika itu bisa menghilangkan barang yang najis, bentuknya, warnanya, dan rasanya, maka itu menjadi suci. Sehingga yang nempel di kasur, ya, nempel di sejadah misalnya, kalau itu bisa dihilangkan dengan tisu basah, tisu kering, atau hilang, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, itu akan menjadi suci. Bahkan bisa jadi menggunakan apa namanya, bahan-bahan kimia yang sekarang itu justru akan menjadi lebih bersih daripada menggunakan air biasa. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya, dan juga termasuk pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-23. Wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini maghrib jam berapa? Isya maksudnya. Masih ada waktu ya? Beliau bercerita, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Pada perang Khaybar itu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah SAW bisa memenangkan Khaybar dan bisa menjadikan Khaybar itu menjadi rampasan perang. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Talhah untuk menyeru, untuk mengumumkan kepada para sahabat di saat itu, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai yang humur ahliyah, ya keledai apa namanya, keledai tunggangan. Kenapa? Karena itu adalah barang yang kotor. Ada keledai, tahu keledai ya, yang kayak kuda yang kecil tuh kan. Ada perkawinan antara keledai dengan kuda, itu namanya bagol. Kemudian ada dinamakan dengan humurul wahsyiyah, ada keledai liar. Keledai liar itu apa? Keledai liar adalah zebra. Zebra itu boleh dimakan, tapi keledai yang biasa ditunggangin itu tidak boleh dimakan, ya.
Jadi dalam bahasa fikihnya humur ahliyah adalah keledai yang biasa kita lihat yang bisa buat tunggangan itu, yang biasa dipakai-pakai ya di tunggangan. Dan ada humur al-wahsyiyah, yaitu zebra. Ini memiliki permasalahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu melarang makan keledai. Nah, apa permasalahannya? Si keledai itu kan pasti mengeluarkan ketika dia jalan, ketika dia mengangkut barang, kan mengeluarkan keringat. Keringatnya itu najis apa enggak? Ya. Kemudian air liurnya najis apa tidak? Nah, kalau kena air liurnya kuda lagi jalan dijilat sama kuda, najis apa enggak? Najis apa enggak? Dijilat kuda? Enggak najis. Kenapa? Karena itu adalah hewan yang dihalalkan dimakan. Nah, bagaimana kalau keledai? Ya, kita memang tidak hidup langsung dengan keledai, jarang melihat keledai ya. Atau kita ke kebun binatang lah, zebra tadi. Zebra jilat, apakah itu najis apa tidak? Kalau zebra tadi halal apa tidak zebra? Halal. Maka air liurnya tidak najis. Tapi kalau kena keledai, apakah najis apa tidak? Nah, ini ada pembahasannya. Khaybar itu adalah satu kota yang terletak di sebelah utara kota Madinah, kurang lebih 160 km dari kota Madinah. Dulu Khaybar itu ditempati oleh sekelompok orang-orang Yahudi. Lalu Nabi SAW berhasil menaklukkannya di tahun ke-7 Hijriah. Dan sekarang menjadi kota yang hidup. Di situ ada ada pemerintahan dan ada fasilitas yang umum untuk masyarakat. Dan di situ ada beberapa peninggalan-peninggalan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ada peninggalan-peninggalan di zaman Rasulullah SAW. Jadi peperangan yang cukup luar biasa di saat itu antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan Rasulullah SAW bisa memenangkan peperangan tersebut dan mengusir mereka dari kota dan dari Khaybar. Laki-lakinya ditawan, kemudian rampasan perangan itu sangat banyak sekali yang didapatkan oleh kaum muslimin di saat itu. Daging, luhum adalah jamak dari laham, yaitu daging. Daging itu bagian daripada tubuh hewan. Kemudian baik itu dagingnya maupun tulang-tulangnya. Rijzun, yaitu kotor yang haram. Fa innaha rijzun, bahwa daging keledai adalah kotor dan haram. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam perang Khaybar, memerintahkan kepada siapa? Kepada Abu Talha untuk mengumumkan kepada para sahabat saat itu bahwa daging keledai adalah rijsun, kotor dan haram. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, najisnya keledai, dagingnya, darahnya, air kencingnya, dan kotorannya. Tadi seperti saya bilang tadi, ya, ketika hewan itu adalah hewan yang haram dimakan, maka kotorannya dan air kencingnya itu adalah najis. Di sini dikatakan dagingnya haram, darahnya najis ya, dagingnya haram, dagingnya najis, darahnya najis, air kencingnya najis, dan kotorannya itu najis. Kenapa? Karena itu adalah rijsun, halal, haram dimakan. Kemudian yang kedua, adapun keringatnya
air liurnya dan badannya, ketika kena badan daripada keledai itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun itu barang yang haram, ya, barang yang haram. Kucing haram apa tidak? Haram. Kena badannya najis apa tidak? Tidak. Kena air liurnya najis apa tidak? Kan haram tadi. Tidak najis, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia bagian daripada hewan-hewan yang berkeliling di rumah kalian. Kemudian bekas minuman kucing itu tidak najis. Yang najis adalah kotorannya dan air kencingnya. Nah, begitu pula berkaitan dengan keledai. Apakah badannya najis? Apakah air liurnya najis? Apakah keringatnya najis? Apa tidak? Itu insyaallah akan dibahas kemudian. Kemudian yang ketiga, diharamkan memakan daging keledai dan meminum susunya. Kenapa? Karena itu adalah rijsun, kotoran yang haram. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat bisa diambil adalah ini dikaitkan dengan humur ahliyah, yaitu keledai. Dalilun ala taharati wa ibahatil humur wahsyiyah. Ini menunjukkan sucinya dan dibolehkannya keledai liar, yaitu tadi apa? Zebra. Dzalika annaha saydun tahirun halalun. Keledai tersebut, keledai liar itu adalah binatang buruan yang suci dan halal. Kemudian yang kelima, alasan bahwa itu najis adalah at-ta'lil bi anna rijsun. Itu kenapa diharamkan? Karena itu adalah rijsun, adalah kotoran. Dalilun ala anna kulla ainin najisah fahiya muharramatun. Kenapa keledai itu haram dimakan? Karena itu adalah rijsun, kotoran yang haram. Ini menjadi dalil bahwa semua hal yang najis itu adalah haram. Kenapa? Karena di situ mengandung bahaya terhadap kesehatan. Wali annahu khabisun mustaqdarun, karena itulah barang yang kotor dan tidak disukai. Ya. Kemudian yang keenam, Rasulullah mengatakan yanhayanikum, tasniyatul dhamir, ahadihima ya'udu ila Allah taala wal akhar ya'udu ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua melarang, mereka itu siapa? Yaitu Allah dan Rasulnya, ya. Kata ganti mereka berdua kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini ada banyak di nas-nas tek-tek yang lain dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya dikatakan ayyakaunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, agar dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada mereka berdua. Nah, ini nanti ada pembahasan lain tentang tadi kotoran, tentang badan, keringat dan air liurnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ini saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, ada waktu beberapa menit lagi. Silakan. 4 menit. Iya. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, silakan.
Saya kurang dengar. Hewan yang dilindungi, misalnya zebra, halal. Iya. Hewan zebra itu adalah termasuk tadi yang saya sampaikan, yaitu keledai liar, ya, itu halal. Ya, dilindungi itu kan kaitannya dengan hukum ya, dengan hukum negara. Tapi hukum fikihnya itu dibolehkan. Misalnya ayam apa tuh? Ayam yang hitam tuh apa namanya? mungkin bisa jadi dilindungi ya, ayam dari kedu itu apa namanya? Nah, cemani ya. Bisa jadi kan sedikit gitu. Karena sedikit mungkin dilindungi, tapi halal apa tidak? Ya halal. Silakan. Kalau tidak yakin, ya pada dasarnya apa yang kita pakai kalau kita tahu suci ya suci, pada dasarnya suci. Sampai datang keyakinan bahwa itu tidak suci. Apa yakinnya? Oh tadi baru terkena kotoran najis ya. Nah, itu yakin oh ini warnanya ininya. Atau ada yang mengatakan itu tadi kena ya. Tapi kalau tidak ada, hanya ragu saja, ya kita dasarnya adalah suci. Ya. Cuka. Kenapa? Saya tidak tahu, sepertinya tidak. Dari apel langsung cuka juga bisa kan, tanpa harus jadi homer. Iya. Wallah alam. Yang saya tahu dia bisa langsung jadi cuka. Kemudian ketan ya, apa namanya, anggur juga bisa kan jadi cuka gitu. Kecuali dia dibikin jadi arak, nah kemudian dirubah menjadi cuka. Tapi umumnya yang saya tahu sih barang itu langsung berubah menjadi cuka, bukan jadi arak kemudian cuka lagi. Wallah alam. Cukup ya, insyaallah. Sebentar lagi udah mau masuk sholat isya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.